wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allahu wa iyyakum, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Yaqulullah rabbuna tabaraka wa ta'ala wa huwa khaliquna wa waibu hayatina fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah sebagai wujud syukur kita atas nikmat-nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang tidak mampu kita hitung, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang paling istimewa bagi seorang muslim adalah nikmat Allah takdirkan kita menjadi hamba-Nya yang memiliki kepatuhan dan ketundukan hati, memilih Islam sebagai agama yang hak, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjaga rukun 1 sampai rukun 5. Termasuk juga nikmat iman adalah nikmat yang tak terhingga. Nikmat yang sangat istimewa. Nikmat yang harus senantiasa kita syukuri sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika kita mensyukuri nikmat iman yang tempatnya adalah di dalam hati kita, Allah akan kokohkan, Allah akan kuatkan, Allah akan istiqomahkan, Allah akan konstankan iman di dada kita sampai akhir hayat. Banyak orang yang syukurnya kepada Allah hanya sebatas melihat nikmat duniawi. Nikmat duniawi, nikmat yang menjadi bekal hidup sementara di dunia. Ketika menerima banyak, senang, kadang lupa syukur. Ketika menerima sedikit, ngersulah, syukurnya hilang. Tapi jarang yang menganggap bahwa iman itu nikmat. Yang menjadi syarat seseorang di hari kiamat nanti
mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, kebahagiaan ketika iman itu terjaga, terpelihara sampai akhir hayat. Sehebat apapun kita menjaga nikmat dunia, kita mati tidak kita bawa. Maka yang harus kita jaga sepenuh hati tetap ada di dalam hati kita sampai roh dicabut sama Allah dari jasad kita. Malaikat maut memisahkan jasad kita dari roh kita, itu harus tetap terjaga. Imannya di bawah beserta 6 pilarnya. Islamnya di bawah beserta 5 pilarnya. Islam dan imannya meningkatkan dirinya menjadi golongan hamba Allah Subhanahu wa taala minal muhsinin. Masuk dalam golongan yang menaiki tingkat yang ketiga, golongan yang senantiasa berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya dengan mengikuti Al-Qur'an sebagai panduan hidupnya, berbuat ihsan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Termasuk ihsan kita kepada kedua orang tua, ihsan kita kepada tetangga, ihsan kita kepada sesama kaum muslimin, saudara-saudara kita yang satu akidah, satu agama dan satu iman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, uswah hasanah kita, junjungan kita, penutup para nabi, para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga Allah curahkan kepada kita semua, umatnya di akhir zaman yang setia menjaga loyalitas kita dalam mengikuti sunnahnya. Pada malam hari ini tema kita melanjutkan tema malam Kamis waktu di rumah wakaf, berkaitan dengan pembagian syafaat. Ya. Jadi syafaat itu terbagi menjadi 2. Kita review ulang. Kalau ranting 1 belum, baru malam ini. Berarti tema lanjutan yang kedua untuk ranting 2. Jadi syafaat itu ada 2 macam. Waktu itu kami menjelaskan syafaat yang pertama adalah syafa'ah syar'iyah, syafa'ah musbattah. Syafaat yang ditetapkan dalam syariat, baik yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, termasuk juga yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Jadi an-naw'ul awal, jenis yang pertama dari bagian pertama syafaat itu adalah syafa'ah syar'iyah atau syafa'ah musbattah. Syafa'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, syafaat yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Quran maupun bersumber dari sunnah, atau juga disebut sebagai syafa'ah musbattah, syafaat yang telah ditetapkan dalam ketetapan syariat agama kita, yakni agama Islam. Wa hiya asy-syafa'atul maqbulah. Syafaat jenis 1 ini, syafaat syar'iyah atau syafaat musbattah, adalah syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah
tentang asy-syafa'ah al-maqbulah, syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud. Dalam sujudnya beliau tidak langsung menyampaikan apa yang diingini. Apa yang akan disampaikan kepada Allah itu tidak beliau langsung ucapkan. Sehingga dalam hadis qudsi itu, ketika Rasulullah SAW sujud di bawah aras, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, suasana yang sangat genting, panasnya luar biasa, dahsyat. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam sujud Nabi kita Muhammad SAW yang sangat lama dan tidak kunjung menyampaikan apa yang harus diminta kepada Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah maka permintaanmu dikabulkan. Isfa tu syafa, mintalah syafaat maka permohonan syafaatmu diterima. Jadi ketika Allah menyeru Rasulullah agar mengangkat kepalanya, terus diperintahkan oleh Allah agar meminta apa yang akan ia minta. Lalu ditutup dengan firman Allah dalam hadis qudsi, isfa tu syafa, mintalah kamu syafaat wahai Rasulullah Muhammad, tu syafa maka permohonan permintaan syafaatmu diterima. Baru Rasulullah SAW menyampaikan kepada Allah. Apa syafaat yang pertama yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW? Syafaat ini disebut as-syafaatul uzma. Di antara jenis syafaat yang makbulah, syafaat yang ditetapkan dalam syariat, baik melalui ayat Allah di dalam Al-Quran dan melalui sabda Nabi kita Muhammad SAW, adalah as-syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Tidak hanya khusus untuk umatnya Rasulullah SAW, tapi untuk seluruh umat. Dan isi permintaan Rasulullah SAW dalam meminta as-syafaatul uzma ini agar Allah segera memulai penghisapan amal, perhitungan amal, minta pertanggungjawaban kepada, minta pertanggungjawaban, bukan pertanggungjawaban ya, minta pertanggungjawaban kepada Bani Adam, termasuk juga bangsa jin. Ini yang disebut apa? Yaumal fasli, inna yaumal fasli kana miqata. Salah satu ayat dari surah An-Naba. Sesungguhnya hari keputusan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keputusan bagi masing-masing individu Bani Adam, apakah masuk neraka setelah dihisab atau masuk surga. Maka inilah yang disebut yaumal fasli, hari keputusan dari ketetapan yang ditetapkan oleh Allah di Mahkamah Agungnya. Si A, si B masuk surga atau si C, si E masuk neraka. Kemudian jenis syafaat musbatah ini ada dua syarat yang ditetapkan dalam ajaran agama kita. Dalam agama kita ada dua syarat. Wa hadhihi syafa'atu la budda fihi min tawaffuri syartaini. Jadi syafaat yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada dua syarat yang harus dipenuhi.
Yang memohon syafaat dari para nabi atau para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, itu harus mendapat izin dari Allah. Harus mendapat izin terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dalam sujud Nabi di bawah aras itu, beliau tidak berani menyampaikan. Hanya sujud. Kemudian apa? Allah berfirman, angkat kepalamu wahai Rasulku Muhammad. Mintalah maka permintaanmu dikabulkan. Mintalah syafaat maka permintaan syafaatmu diterima. Maka makhluk Allah yang pertama dari golongan para nabi dan para rasul yang diizini oleh Allah dan diperintahkan langsung oleh Allah untuk memohon syafaat kepadanya bagi seluruh umat manusia yang sudah dikumpulkan oleh Allah di mahsyar, termasuk bangsa jin. Yang permintaan syafaat Nabi adalah disebut as-syafaatul uzma, adalah syafaat Nabi meminta agar segera Allah memulai perhitungan amal. Perhitungan amal. Dan ini masuk urutan syafaat 1. Kalau syafaatul uzma itu tidak hanya khusus miliknya, diperuntukkan oleh Nabi di dalam meminta kepada Allah bagi umatnya saja. Tapi umum. Termasuk apa? Untuk umatnya seluruh Nabi, seluruh Rasul. Sampai umat akhir zaman. Sampai akhir zaman. Dan umat yang pertama diadili sama Allah, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab, ditimbang, dihitung amalnya, adalah kita. Umat akhir zaman memiliki keistimewaan dibandingkan dengan umat terdahulu. Maka Rasulullah SAW bersabda, antumul mutaakhirun wa antumul awwalun. Kalian itu adalah umat yang terakhir. Umatku yang terakhir, umat yang pungkasan. Tapi wa antumul awwalun, kalian yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah, diperhitungkan amal kalian, yang pertama kali juga menuju surga, melewati jembatan yang Allah bentangkan di tengah-tengah neraka jahanam. Makanya nanti yang masuk surga dari umat Kanjeng Nabi, ya yang sampai pertama ya umat Kanjeng Nabi. Sebelum umat terdahulu. Jadi umat yang ditakdirkan oleh Allah setelah penghisapan ditetapkan masuk surga ya umat Rasulullah SAW. Kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada syafaat yang ditolak. Ya. Syafaat jenis yang kedua, as-syafa'ah al-manfiyah. Syafaat yang tidak diterima, ghairu maqbulah. Syafaat yang dinafikan. Yaitu apa? Syafaat bagi orang-orang kafir itu tidak haram, tidak ada, dihilangkan. Jadi syafaat manfiyah. Wa hiya as-syafa'atu lil kafirin. Jadi orang kafir itu tidak berhak menerima syafaat karena mereka tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syafaat yang ditetapkan dalam syariat agama kita ini jenisnya banyak. Diawali tadi as-syafaatul uzma tadi yang Rasulullah minta bagi seluruh umat, tidak hanya untuk umatnya. Isi permintaannya adalah agar dimulai penghisaban dan perhitungan amal. Nah, jenis syafaat yang manfiyah yang ditolak sama Allah Subhanahu wa taala adalah as-syafa'atu lil kafirin. Syafaat bagi orang kafir itu tidak ada. Fahaula'i la tanfa'uhum syafa'atun. Bagi mereka orang kafir itu tidak bermanfaat, tidak berguna syafaat. Tidak berguna. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Muddathir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ini khusus bagi orang kafir.
maka tidak bermanfaat bagi mereka, yakni orang-orang kafir, syafa'atus syafi'in, syafaatnya orang yang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat maupun dari kalangan para nabi dan para rasul. Nah, maka siapa yang mata kafiron, dia tidak mendapat bagian syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW secara khusus, karena hidupnya adalah menjadi umatnya Rasulullah SAW, maupun tidak akan mendapatkan syafaat dari para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan sampai ada di antara anggota keluarga kita ada yang kafir, ada yang berada di luar agama Islam, agama kita. Ya, semua agama yang dibawa para nabi, para rasul ya agama Islam, agama tauhid. Ya. Nasrani, Yahudi itu bukan agama dari Allah, itu penamaan dari mereka sendiri. Itu seperti juga yang dijelaskan sama Kodoni waktu itu di pengajian. Iya. Ini kadang-kadang banyak umat Islam yang nggak paham. Dikiranya penamaan Nasrani itu agama yang resmi dari Allah. Itu penamaan mereka sendiri. Yang dibawa para nabi, para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW ya agama tauhid, agama Islam. Satu. Sudah pernah tak sampaikan juga ya di Masjid Al-Hidayah. Ya, di Masjid Al-Hidayah juga, di Masjid Al-Hidayah. Masih ingat enggak Pak Syarifuddin ya? Lalen ora kecatet sih ya. Ini dua ibuku. Iya. Iya. Sebelum kita lanjutkan jenis syafaat yang ditetapkan dalam syariat, jenis syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi syafaatul uzma yang pertama, itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Orang yang meminta syafaat dari golongan para nabi, para rasul, itu harus mendapat izin Allah. Kalau tidak mendapat izin Allah, tidak bisa. Lah Rasulullah SAW adalah Rasul yang pertama yang diizini oleh Allah. Isfa tu syafa, mintalah kamu syafaat. Wahai Rasulullah Muhammad, tu syafa, maka permintaan syafaatmu diterima. Maka patut kita bersyukur, ditakdirkan oleh Allah menjadi generasi akhir zaman, beriman, terus jadi umat-Nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jadi syarat yang pertama syafaat itu diterima, orang yang meminta syafaat kepada Allah dari golongan para nabi, para rasul maupun dari golongan para malaikat itu harus mendapat izin Allah. Dan Rasulullah SAW adalah Rasul yang pertama yang diizini oleh Allah memohon syafaat kepada Allah untuk seluruh umat. Yang disebut as-syafa'atul uzma. Syarat yang kedua, orang yang dimintakan syafaat itu harus orang yang bertauhid kepada Allah, beragama Islam. Bukan orang yang di luar agama Islam. Jadi yang dimintakan supaya mendapatkan syafaat yang diminta oleh seorang nabi, seorang rasul itu dari umatnya harus mendapat ridhonya Allah. Bahwa apa? Agamanya sama, bukan kafir. Kalau kafir tidak bisa. Termasuk orang-orang musyrik. Orang kafir kan jenisnya ada dua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Kelompok Nasrani, kelompok Yahudi, wal musyrikin. Ini mereka tidak berhak. Jadi syafaat itu baik syafaatul uzma maupun as-syafaatul khassah, syafaat khusus yang diminta oleh Rasulullah bagi umatnya, itu syaratnya harus itu. Mukmin, muslim, muwahhidun, kelompok hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya,
mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya. Nggih. Jadi syaratnya wonten kali. Kanjeng Nabi tidak berani itu langsung minta syafaat. Baru ketika diseru sama Allah, mintalah kamu syafaat wahai Rasulullah Muhammad, maka permintaan syafaatmu diterima. Maka ketika sujud menengtok Kanjeng Nabi niku. Baru ketika diperintahkan angkat kepalamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saltu to, mintalah maka permintaanmu diterima. Permintaanmu akan diberi. Isfa'tu syafa', mintalah syafaat, maka permintaan syafaatmu diterima. Baru Kanjeng Nabi minta syafaatul uzma itu, syafaat yang pertama. Jenis yang kedua dari syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan dalam syariat agama kita adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam bidukhuli ahlil jannah al jannatah. Permintaan syafaatnya Nabi bagi para penghuni surga agar cepat melebu swarga. Jadi semuanya umat Kanjeng Nabi itu yang ditetapkan swarga itu tetap apa? Nabi minta supaya cepat ya. Karena apa? 50.000 tahun di mahsyar itu proses penghisapan amal. 50.000 tahun. Satu hari seperti ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Ya, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari menurut Tuhanmu, hitungan Tuhanmu, satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun. Nah, berdirinya nunggu sampai keputusan suwene piro? 50.000 tahun. Sama seperti 50.000 tahun Allah menciptakan, menulis takdir sebelum makhluk sebelum bumi langit dan isinya diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat yang kedua ini Kanjeng Nabi memintakannya kepada Allah disebut syafaat khusus. Syafaat yang diminta oleh Rasulullah bagi umatnya yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk surga sebagai penghuni surga supaya cepat mlebu swarga. Jadi bidukhuli ahlil jannati al jannah. Dalla 'alaiha haditsu Anasin radhiyallahu anhu ta'ala. Dalil berkaitan dengan syafaat yang diminta oleh Rasulullah kepada para penghuni surga agar segera dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yaitu hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala. Ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ana awwalun nasi yasfa'u fil jannah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dengan nomor hadis 196. Dipadukan dengan hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, berurutan hadis ini dengan nomor hadis 197. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ana awwalun nasi yasfa'u fil jannah. Aku adalah manusia pertama. Aku adalah manusia pertama dari golongan para Rasul Allah yasfa'u fil jannah, yang meminta syafaat kepada Allah bagi apa? Para penghuni surga yang ditetapkan oleh Allah masuk surga supaya cepat mlebu swarga. Ojo kesuwen. Wa ana aktsarul anbiya'i taba'an, dan aku adalah para nabi yang paling banyak pengikutnya. Lebu video.
Kita lanjutkan. Kembali kepada hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dua hadis yang dipadukan jadi satu dalam Sahih Muslim, nomor hadis 196 sama 197. Aku adalah manusia pertama dari golongan para rasul yang meminta syafaat kepada Allah bagi para penghuni surga agar segera masuk surga. Dan aku adalah di antara para nabi yang paling banyak pengikutnya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, ketika aku sampai di surga. Jadi Rasulullah SAW itu berarti apa? Seorang Rasul yang pertama kali sampai di surga. Yang nyebrang neraka pertama kali, diikuti oleh umatnya. Umat generasi pertama, para sahabatnya. Jadi dalam riwayat yang lain, fa'astaftihu fayaqulu, aku adalah yang pertama kali sampai di surga. Kemudian aku meminta agar pintu surga itu dibuka. Fa'astaftihu. Fayaqulul hazinu, maka berkata malaikat penjaga surga, ketika Rasulullah SAW minta supaya pintu surga dibuka, khazinul jannah, malaikat penjaga surga berkata, man anta, siapa dirimu yang meminta agar pintu surga dibuka? Fa'akulu, maka aku menjawab. Rasulullah SAW menjawab, fa'akulu, maka aku menjawab, Muhammad, aku Muhammad Rasulullah. Aku Muhammad Rasulullah. Yang memintamu, wahai penjaga surga, agar kamu membukakan pintu surga untukku. Maka yang pertama kali masuk surga Kanjeng Nabi. Fayaqulu, maka malaikat penjaga surga menjawab, bika umirtu. Bika umirtu. Dengan kedatanganmu, wahai penutup para nabi, para rasul, aku diperintahkan oleh Allah membukakan pintu surga. Dengan kedatanganmu, wahai Rasul Allah, Rasul penutup di antara para nabi, para rasul, umirtu, aku diperintahkan, aku sudah dipesan sama Allah, tidak boleh membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum kamu. Saya tidak diizini membuka pintu surga kepada siapapun ya, sebelum dirimu, wahai Rasulullah. Jadi sudah dipesan sama Allah. Jadi Allah sudah menyampaikan, berwasiat kepada penjaga surga, Rasulku yang pertama kali sampai di surga itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukalah pintu surga pertama untuknya. Jangan kau bukakan kepada siapapun sebelum dia. Sebelum beliau. Dan ini langsung disampaikan sama malaikat penjaga surga. Dengan kedatanganmu, wahai Rasulullah, wahai Rasul akhir zaman, aku diperintahkan oleh Allah membukakan pintu surga. La aftahu li ahadin qablaka, aku dilarang oleh Allah membuka pintu surga kepada seseorang sebelum kamu. Jadi diceritakan. Kemudian
jenis syafaat yang ketiga. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib bi ayyu khaffifa anhu al-'adzab. Syafaat yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada pamannya yang bernama Abu Thalib yang kafir. Jadi orang kafir yang syafaat Nabi itu bisa diterima, tapi tidak full. Tidak full, karena jasanya membela Nabi. Jasanya membela Nabi, melindungi Nabi dari gangguan orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Quraisy Mekah. Jadi penghuni neraka dari orang kafir yang paling ringan itu adalah pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Jadi nginjek apa? Nginjek nerakanya itu sebatas menenggelamkan mata kakinya. Orang nganti ambles nganti menengisor. Nah, semua penghuni neraka dilemparkan sampai ke bawah. Dan apa? Dari tebing bagian atas jatuh ke bawah itu berapa? 70 tahun sampai ke dasar. Nih Abu Thalib pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, jadi terbakar kakinya itu hanya sampai mata kaki. Orang nanti ambles mengisor. Dalam hadis yang lain apa? Diberi 2 terompah, dipakai sampai umum otaknya dan isi perutnya. Itu yang paling ngeri. Kalau api dunia nginjek api dunia ya yang kebakar hanya kakinya, kemudian apa? Panasnya tidak sampai ke dalam perut, ke dalam hati, sampai ke tulang sumsum, sampai ke otak. Itu dasarnya apa? Api neraka berkaitan dengan panasnya. Bagaimana Allah menghukum hamba-hambanya yang kafir, yang ingkar. Orang-orang kafir dari ahli kitab termasuk orang-orang musyrik yang mereka kekal selamanya di dalam api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wa dzalika li anna Aba Thalibin mata kafiran. Wa dzalika, dan demikian itu Abu Thalib hanya diringankan oleh Allah melalui syafaat Nabi, tapi tidak sampai dibebaskan dari api neraka. Karena apa? Abu Thalib mata kafiran, mati dalam keadaan kafir. Fala yakhruju minan nari, dan selamanya dia tidak bisa keluar dari neraka. Walaupun nginjek nerakanya hanya sebatas yang tenggelam sampai mata kaki. Walakin bisafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffafu anhu minal adabi, dengan syafaat yang diminta oleh Rasulullah SAW sebagai penghargaan pada waktu hidupnya Nabi dilindungi dalam mendakwakan dakwah tauhid, maka diberi keringanan tentang siksaan pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa yadullu ala dzalika, dan menunjukkan atas yang demikian tadi, dalil melalui hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang diceritakan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala, semoga Allah meridainya. Hadis ini ada 2 yang menjadi dalil tentang syafaat yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk pamannya. Tapi hanya diberi keringanan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai dibebaskan dari api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dengan nomor hadis 3885. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 210. Ini tentang syafaat yang menjelaskan tentang keringanan siksaan yang Allah berikan kepada paman Nabi, yaitu
Abu Talib. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu taala menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW dzukira indahu ammuhu Abu Talib. Disebut di sisinya pamannya yang bernama Abu Talib. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, berdoa, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Aku berharap mudah-mudahan syafaat yang aku minta untuknya itu bermanfaat pada hari kiamat. Itu doa Kanjeng Nabi. Ketika ada seorang sahabat menyebut jasanya Abu Talib dalam membela Nabi, bagaimana Nabi berjuang menyampaikan dakwah tauhid itu, lalu Rasulullah SAW melalui sabdanya, beliau berdoa, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Semoga syafaat yang aku minta bermanfaat untuknya di hari kiamat. Tapi Nabi juga paham, tidak full syafaat yang diminta oleh Nabi untuk pamannya itu apa? Bermanfaat bagi Abu Talib, pamannya. Tapi tetap apa? Disiksa sama Allah dengan seringan-ringannya ahli neraka disiksa di dalam neraka. Fayuj'alu fi dhahzahin min narin yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu Abu Talib itu ditaruh, dijadikan oleh Allah fi dhahzahin. Fi dhahzahin itu apa? Kubangan kecil minarin dari api yang diinjek oleh Abu Talib, ya belugu Ka'baihi, yang kubangan berisi api tadi yang diinjek oleh dua telapak paman Nabi yang bernama Abu Talib itu apa? Sampai batas dua mata kakinya. Yaghli umub minhu, dari Abu Talib tadi dimaghuhu otaknya. Otaknya nanti umum. Jadi dibakarnya hanya telapak kakinya sampai mata kaki. Tidak apa, seluruh api neraka ini nyembur. Nah. Jadi ada tempat apa ya seperti kubangan air tapi isinya api yang ketika diinjek hanya sampai setinggi apa? Mata kaki. Maka jangan sampai kita terluntar satu ucapan. Banyak saudara-saudara kita yang menganggap enteng. Ya, masuk neraka dulu, apa-apa, yang penting mlebu swarga, dikira enak. Dikira enak, jaluk sing apik. Kanjeng Nabi sampun ngendika kok, kalau kalian itu meminta, mintalah surga yang tertinggi. Surga Firdaus, dan mintalah diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan diridhai oleh Allah masuk surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba memohon ridhamu dan hamba memohon surgamu. Hamba berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan berlindung kepadamu dari api nerakamu. Tidak terus apa? Ringan ucapannya. Ora apa-apa mlebu neraka dhisit, sing penting engko mlebu swarga. Mlebu sedina 1000 tahun. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis yang pertama tadi, hadis yang ketiga tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang keempat diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, walaula ana lakana fit darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena syafaat yang aku minta untuknya, untuk pamannya Abu Talib,
lakana fid darkil asfali minan nar. Sungguh Allah akan Allah campakkan sampai neraka paling bawah. Kenapa? Diblesaken. Diblesek no. Diblesekaken. Ditenggelamkan sampai ke dasar paling bawah, dasar paling bawah. Ini masih dihargai sama Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya akan membuat Rasulullah sedih. Sampai apa disebut amul huzni, tahun duka cita, wafatnya Bunda Khadijah, kemudian apa? Wafatnya pamannya. Itu penguat. Dua orang ini adalah penguat dakwah Nabi. Setelah keduanya meninggal, Rasulullah SAW jadi bulan-bulanan. Jadi seandainya bukan karena aku memohonkan syafaat untuknya, pamanku Abu Thalib itu pasti diamblesaken sama Allah, ditenggelamkan sama Allah sampai ke dasar neraka paling bawah. Wa hadhil anwa as-salasa as-sabiqah khassatun bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 3 jenis syafaat ini, yakni syafaatul uzma, kemudian syafaat bagi penghuni surga agar cepat mlebu swarga, syafaat khusus bagi orang kafir hanya pamannya Nabi, itu untuk Nabi, tidak bisa untuk para nabi, para rasul yang lain. Jadi 3 syafaat, jenis syafaat yang musbatah itu, syafaatul uzma, itu Nabi yang punya hak. Kemudian syafaat bagi yang diputuskan oleh mlebu swarga supaya cepat mlebu swarga itu hanya khusus untuk Nabi, yang lain tidak bisa. Yang lain tidak bisa. Wa hadhil anwa'u tsalatsa as-sabiqah khassatan bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat al-musbattah, syafaat musbattah yang keempat, as-syafaatu fi khurujil muwahhidin minan nari. Syafaat yang diminta oleh Rasulullah agar umatnya yang mlebu neraka itu supaya cepat keluar. Gara-gara dosanya orang diampuni sama Allah, harus dihukum. Harus dihukum. Yang imannya apa? Seberat pupuk bawang. Yang imannya seberat dzarrah di dalam hatinya. Tapi apa? Amal solihnya 0. Tapi sebesar dzarrah atom atau sebesar burroh gandum, biji gandum, itu tidak terkontaminasi. Imannya khalis. Khalisun minas syirki. Imanuhu khalisun minas syirki. Imannya bersih dari syirik. Walaupun hanya seberat biji sawi, seberat zarrah, seberat atom, dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ini golongan yang ke-7 berarti. Ini umat Kanjeng Nabi sampai 6 itu kan mlebu swarga aman. Yang pertama seperti apa? Kecepatannya seperti kilat. Yang kedua seperti angin bertiup kencang. Yang ketiga karokibil farosil jawad, seperti mengendarai kuda yang bagus yang sangat cepat larinya. Kemudian seperti lari. Kelima seperti jalan. Yang keenam apa? Ngengsot. Yang ketujuh terlupakan. Melebu neraka. Tapi akhirnya ya Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar apa? Agar dikeluarkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 44 dalam bab syafaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini di penutup dari tema syafaat sesi yang kedua. Nanti tetap berlanjut, belum selesai soalnya.
Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min khairin. Akan keluar dari api neraka man, seseorang qala, pada waktu hidup di dunia dia mengucapkan la ilaha illallah, keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sa'iratin min khairin, sementara di dalam hatinya hanya ada kebaikan seberat sa'irah. Seberat sa'irah itu apa? Seberat butir, sebutir sa'irah itu padi gogo itu. Sa'irah. Beras. Ya, sa'irah. Ya. Wa yakhruju minan nari, dan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, imannya tetap terjaga sampai mati. Wa fi qalbihi waznu burra, di dalam hatinya hanya ada kebaikan seberat biji gandum. Jadi kebaikannya hanya seberat biji gandum. Biji gandum jagung ya. Apa gandum beda ya? Ya gandum, biji gandum. Istilah gandum kan burah itu. Nah. Iya. Jadi itu sedikit kan? Jadi sedikit sekali itu. Kemudian wa yahruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin. Dan akan keluar dari api neraka di hari kiamat nanti seorang yang dihukum oleh Allah masuk ke dalam neraka, orang yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah tapi di dalam hatinya hanya ada kebaikan seberat zarrah atom. Seberat semut sing paling cilik, itu bisa diartikan semut sing paling cilik juga. Juga bisa diartikan apa? Zarrah itu atom. Berarti apa? Kan lebih kecil ya? Lebih kecil. Tidak bisa dilihat sama mata telanjangnya. Jadi sebesar itu kebaikannya di dalam hati, walaupun dihukum oleh Allah di dalam neraka, masih ada harapan masuk surga. Tapi jangan pilih yang golongan ini. Ya. Alhamdulillah, amalan yang pertama dalam Islam bagi kita dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala kita jaga. Maka insya Allah kebaikannya tidak hanya sebesar apa? Zarrah. Barakallahu fikum. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Seandainya ada kesalahan dalam uraian materi ini, kami rujuk kepada yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.